Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa penting proses futuhat Islam di kantung-kantung wilayah kekuasaan Romawi Bizantium, yaitu pembebasan Pulau Siprus di Laut Mediterania. Pulau Siprus merupakan wilayah yang strategis di kawasan Laut Mediterania. Sejumlah ahli menyebutnya sebagai pulau terbesar di Laut Mediterania. Letaknya yang strategis, Siprus dinilai memiliki potensi besar dalam rangka menguasai perdagangan internasional dan sebagai perantara memperbesar kawasan menuju wilayah lainnya, baik itu ke Asia, Eropa, maupun Afrika. Bagi negara-negara yang hidup di abad pertengahan, memiliki kawasan di Laut Tengah menjadi sebuah dambaan yang tentu saja perlu diperjuangkan. Maka tak heran jika Pulau Siprus sejak dahulu telah menjadi incaran berbagai imperium kuat seperti Romawi, Yunani, Persia, hingga berada dalam kekuasaan Romawi Bizantium sebelum menjadi wilayah kekuasaan Islam. Lirikan umat Islam terhadap negeri Siprus sebenarnya telah berlangsung sejak periode Khulafaur Rasyidin, lebih khusus di era Umar bin Khattab. Pasca menaklukkan Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Syam melihat bahwa Siprus adalah wilayah strategis yang jika berhasil dikuasai akan dapat memukul mundur pasukan Romawi yang tidak lain adalah musuh bebuyutan bala tentara Muslim kala itu. Tidak terrealisasi pada masa Umar bin Khattab, pembebasan Siprus kemudian dilakukan pada masa kepemimpinan selanjutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bersama seorang jenderal syarat pengalaman, Abdullah bin Qais al-Harithi, seorang jenderal bergelar Abu Bahriyah Asy-Syami yang telah mengikuti 50 kali peperangan. Upaya pembebasan pertama dimulai pada tahun 27 Hijriah atau 648 Masehi. Turut serta di dalamnya beberapa sahabat ternama seperti Abu Dzar al-Ghifari, Abu Darda, Shaddad bin Aus, dan Ubadah bin Samit bersama pasukan armada angkatan laut hingga 1.700 kapal. Berdasarkan catatan Al-Baladhiri dalam Futuh Al-Buldan, pembentukan armada laut oleh Muawiyah dimulai ketika ia mengirim surat kepada Utsman bin Affan terkait izin untuk membuat angkatan laut muslim, di mana sebelumnya cita-citanya ini belum terlaksana di masa Umar bin Khattab. Atas izin Khalifah ketiga, Muawiyah pun mulai mempersiapkan armada laut muslim dengan Syam sebagai pangkalan militer. Setelah segala persiapan sudah matang, Muawiyah kembali meminta restu Utsman untuk bergerak menuju Siprus dan Utsman bin Affan pun memberikan izin. Pada tahun 28 Hijriah atau 649 Masehi, pasukan mengepung ibu kota Siprus dan berhasil menguasai wilayah Siprus. Kemenangan mutlak berada di tangan umat Islam, terlebih dengan hadirnya pasukan tambahan dari Syam dan Mesir. Di bawah futuhat Islam, Siprus menjadi wilayah strategis dalam memperluas wilayah futuhat ke daerah-daerah di bawah kekuasaan Romawi Bizantium. Masyarakat Siprus harus mengabarkan gerak-gerik Bizantium. Siprus juga harus membayar jizyah kepada kekhalifahan sebesar 7.200 dinar per tahun dan tidak membocorkan rahasia kekhalifahan. Muawiyah menempatkan 12.000 pasukan di Siprus, mendirikan kota-kota baru, membereskan administrasi, menggaji tentara, dan melindungi kekhalifahan dari serangan Bizantium. Dalam sejarah, operasi militer menuju Siprus merupakan pertempuran angkatan laut Islam pertama dalam sejarah umat Islam. Alangkah beruntungnya awal percobaan dan langsung memperoleh kemenangan. Tentu ini menjadi pelucut semangat langkah futuhat laut tentara muslim selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.